kemudian ditinggalkan di hutan belantara selama 28 hari tanpa pakaian. Hello friend, it's Ray. Bangsa Lemurian adalah bangsa kuno dengan peradaban maju yang hilang karena peperangan dan bencana alam. Jangan bengong dulu, let's be here and now. Nama Lemurian sendiri diciptakan oleh Philip Sclater, seorang ahli geologi asal Inggris yang kebingungan. Dia kebingungan karena menemukan fosil lemur di India, bukan di Afrika atau Timur Tengah. Kemudian Sclater berpendapat bahwa dulunya Madagaskar dan India adalah suatu daratan yang besar. Dia juga menamai benua yang hilang itu sebagai Lemurian. Hipotesis ini diterima oleh komunitas ilmiah selama masa Sclater. Para peneliti menempatkan era peradaban Lemurian di sekitar periode 75.000 sebelum Masehi sampai 11.000 sebelum Masehi. Gagasan benua Lemurian terlebih dahulu eksis sebelum peradaban Atlantis dan Mesir kuno. Dapat kita peroleh penjelasannya dari sebuah karya Augustus Le Plongeon pada 1826 hingga 1908. Seorang peneliti dan penulis pada abad ke-19 yang mengadakan penelitian pada situs-situs purbakala peninggalan bangsa Maya di Yucatan. Informasi tersebut diperoleh setelah keberhasilannya menerjemahkan beberapa lembaran catatan kuno peninggalan bangsa Maya. Dari hasil terjemahan, terdapat beberapa informasi yang menunjukkan bahwa bangsa Lemurian lebih tua daripada bangsa Atlantis. Namun dikatakan juga bahwa mereka pernah hidup dalam periode yang sama. Sebelum gempa bumi dan tsunami yang dahsyat meluluhlantakkan dan menenggelamkan kedua peradaban maju di masa silam tersebut. Hingga saat ini, letak dari benua Lemurian di masa silam masih menjadi misteri. Namun berdasarkan bukti arkeologis dan beberapa teori dari para peneliti, kemungkinan besar peradaban tersebut berlokasi di Samudra Pasifik atau sekitaran Indonesia. Banyak arkeolog yang mempercayai bahwa Easter Island yang misterius itu merupakan bagian dari benua Lemurian. Hal ini jika dipandang dari ratusan batu kolosal yang mengitari pulau dan beberapa catatan kuno yang terukir pada beberapa artefak yang mengacu pada bekas-bekas peninggalan peradaban maju pada masa silam. Mitologi turun-menurun para suku Maori dan Samoa yang menetap di pulau-pulau sekitaran Samudra Pasifik juga menyebutkan bahwa dahulu kala pernah ada daratan besar di Pasifik yang hancur diterjang oleh gelombang air laut yang dahsyat. Peradaban Lemurian sendiri dikatakan sangat mirip dengan peradaban Atlantis, memiliki tanah yang subur, masyarakat yang makmur, dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang mendalam. Faktor-faktor tersebut tentunya menjadi sebuah landasan pokok bagi bangsa Lemurian untuk berkembang pesat menjadi sebuah peradaban yang maju dan memiliki banyak ahli ilmuwan yang dapat menciptakan suatu terobosan yang baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Itu dia sedikit cerita tentang bangsa Lemurian. Mungkin ini kurang lengkap atau kalian pernah mendengar cerita tentang bangsa Lemurian yang berbeda, karena memang banyak banget kontroversi dan versi-versi di internet, di buku yang menceritakan tentang bangsa Lemurian. Kita lanjut cerita bagaimana kehidupan bangsa Lemurian pada saat itu. Kehidupan bangsa Lemurian pada saat itu sangatlah damai dan tentram. Mereka dipercaya sebagai manusia dengan tingkat evolusi dan spiritual yang tinggi, dan juga sangat bermoral. Mungkin juga kita bisa mengira pada zaman itu mereka sudah di era nanotech. Bangsa Lemurian menjadi peradaban yang maju karena mereka memiliki ahli atau ilmuwan yang bisa menciptakan terobosan baru
dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Menurut Churchward, hampir seluruh bangsa Lemurian tinggal di rumah dengan atap yang tembus pandang. Mereka selalu bebas dari stres dan penyakit. Mereka juga mampu hidup hingga ratusan tahun. Mereka juga mengembangkan ESP-nya, extrasensory perception atau indera keenam, selama hampir 40.000 tahun dan digunakan dalam pergaulan sehari-hari dan penelitian-penelitian. Mungkin kayak setiap mereka bersosialisasi satu sama lain, mereka udah pakai telepati, friend. That's cool. Dengan evolusi kemampuan selama berabad-abad, bangsa Lemurian memperoleh reputasi sebagai ahli telepati, berpindah tempat antar bintang, dan teleportasi. Dan karena itu mereka tidak lagi membutuhkan kendaraan pada zaman itu. Hampir semua ilmuwan yang menulis kisah tentang bangsa Lemurian mengatakan bahwa mereka merupakan bangsa yang vegetarian, hidup bercocok tanam, dan memiliki budaya untuk hidup seimbang dengan alam dan bumi. Dan mereka hanya menggunakan sedikit teknologi keilmuannya. Bangsa Lemurian lebih berkonsentrasi dalam bermeditasi dan pengembangan ESP-nya atau indera keenamnya. Bangsa Lemurian lebih memilih untuk bereksperimen dengan energi psikis untuk memindahkan objek. Dibuktikan oleh Uri Geller dalam risetnya di Stanford University pada tahun 1970-an. Mereka juga menggunakan gelombang dengan frekuensi tinggi, tenaga matahari, energi kristal, dan teleportasi untuk membuat dan memindahkan objek. Sebuah sumber mendeskripsikan ujian-ujian yang harus dilakukan oleh bangsa Lemurian sebelum menikah. Ditulis oleh pria bernama Chervey, seorang ahli sejarah Rosicrucian. Para tetua menyuruh pria dan wanita untuk menyerahkan semua harta bendanya hingga mereka tidak memiliki apapun, tanpa pakaian, makanan, rumah, dan alat-alat yang biasa mereka gunakan. Pria dan wanita yang ingin menikah tersebut kemudian ditinggalkan di hutan belantara selama 28 hari tanpa pakaian. Dalam jangka waktu itu, mereka harus membuat tempat untuk berteduh, membuat sendiri pakaian mereka, mencari makanan, membuat peralatan, dan memberikan untuk pasangannya, dan tanpa ada pikiran buruk antara mereka berdua. Kalau mereka bisa melewati ujian tersebut, mereka akan dinikahkan dan harta benda milik mereka akan dikembalikan. Tapi kalau ujian tersebut gagal, mereka tidak akan dinikahkan. Ini mungkin semacam tes. Mungkin kalau di hutan selama 28 hari tanpa apa-apa, mereka bisa baik-baik aja, bisa solid, bisa survive. Itu menunjukkan bahwa mereka bisa melewati rintangan-rintangan rumah tangga yang akan mereka hadapi. Jadi bangsa Lemurian mempunyai senjata yang bernama kerudang. Senjata anti-partikel atau senjata untuk memisahkan molekular benda sekeras apapun untuk hancur lebur tanpa ledakan. Karena energi dari senjata ini berasal dari sel tubuh manusia. Maka dari itu senjata ini harus cocok dengan DNA dengan orang yang ingin menggunakan senjata ini. Senjata ini dibuat oleh bangsa Lemurian dengan bahan logam keraiman dan menggabungkan nanoteknologi dan juga teknologi jasad renik serta organik. Lemurian sebenarnya adalah leluhur dari bangsa Atlantis. Jadi bangsa Lemurian ini sudah ada sebelum bangsa Atlantis, tapi mereka pernah hidup di masa yang sama. Pada suatu saat, Atlantis mencoba untuk menyerang bangsa Lemurian menggunakan teknologi nuklir yang mereka punya. Tapi Lemurian ini punya semacam shield